Nah, pemirsa, kita ingin mengambil hikmah dan juga makna berkurban di perayaan Idul Adha tahun ini. Langsung saja sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Kiai Narasumber jauh Haji. ini. Jauh nih dari Masya Mekah, Allah. Arab Saudi. Ada Masya Kiai Allah. Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI Dakwah dan juga UKWA. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Pak Kiai. Maaf lahir batin Pak Kiai. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar semua. Amin, 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 ya rabbal amin. alamin. Nah itu juga lah yang kita ingin ketahui ya. Karena Pak Kiai Haji ini ya, berada di Mina saat ini ya. Sebelum kita membahas soal hikmah dan makna berkurban, mungkin bisa di round up secara singkat begitu. Bagaimana proses ibadah haji tahun ini, Pak Kiai? Ya, alhamdulillah memang tingkat kepadatan masyarakat berkurang karena memang yang berangkat haji sekitar 1 jutaan, ya nggak sampai separuh dari kuota haji di Arab Saudi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tarwiyah pada tanggal 7 Juli, kemudian pada tanggal 8 pas hari Jumat kita itu melakukan wukuf Arafah. Karena di sini berlebarannya pada tanggal 9 Juli. Jadi pas wukuf, kemudian malam lebaran itu mabit di Musdalifah, kemudian ke Mina. Cuman saya dengan teman-teman termasuk beberapa kru TV One itu langsung tawaf ifadah, dari ifadah halku ya, motong rambut, kemudian lempar jumroh. Jadi kita mendahulukan tawaf ifadah karena menghindari kepadatan. Alhamdulillah sudah selesai sehingga saya berpakaian kembali seperti biasanya. Iya. Kalau tidak sekarang masih pakaian ihram gitu. Betul, betul Pak Kiai. Ya semoga rangkaian yang masih tersisa diberikan kelancaran, kemudahan, kekuatan juga untuk seluruh jamaah haji kita di sana begitu ya Pak Kiai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Pak Kiai, kalau begitu Pak Kiai, apa yang kemudian bisa kita maknai begitu Pak Kiai di pelaksanaan Idul Adha tahun ini yang tentunya berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi kok ya kita juga masih belum lepas dari pandemi COVID-19 Pak Kiai? Ya, yang pertama kita diuji untuk saling toleransi karena di Indonesia berbeda lebarannya, ada yang kemarin, ada yang hari ini, dan itu juga membingungkan yang mau wukuf. Mau orang yang puasa Arafah apakah disamakan dengan wukuf atau tidak. Saya berkali-kali sampaikan disesuaikan dengan keyakinan yang lebaran hari ini tentu puasa Arafahnya kemarin gitu ya. Yang kedua berkenaan dengan pelaksanaan ibadah ini tentu sekarang lebih longgar sehingga kita bisa menyaksikan Pak Presiden dan beberapa menteri itu ikut sholat ya Idul Adha sehingga terasa kemeriahannya. Hanya saja barangkali kita diuji juga dengan adanya PMK, penyakit mulut dan kuku sapi itu, sehingga mungkin di daerah itu ada yang berkurang lah meriahnya dengan banyaknya sapi, tapi banyak yang lebih meriah kambing, karena kambing lebih tahan dari PMK. Nah, menurut saya kita bersyukur pasca pandemi ini, kita sudah mulai bergeliat secara ekonomi, dan juga mulai kita bisa interaksi secara normal sehingga kerinduan kita, karena kebutuhan kita kan bukan kebutuhan hanya soal ekonomi saja, tapi interaksi sosial. Orang Indonesia kan kumpul-kumpul itu menjadi menyenangkan. Makanya ketika lebaran Idul Adha begini ada kurban, itu bukan semata-mata dagingnya yang menyenangkan, tapi kumpul-kumpul motongnya bersama itu ada kemeriahan tersendiri. Dalam konteks agama adalah syiar. Maka ketika Kementerian Agama itu mengedarkan edaran tentang bagaimana Idul Adha, itu saya diminta untuk berpendapat, saya minta agar jangan sampai dilarang orang motong di tempatnya masing-masing, asalkan masih memenuhi standar, umpamanya di tempat yang luas, kemudian kita kalau memang di tempat itu masih rawan tentu menggunakan masker, tetapi jangan sampai semua diarahkan kepada rumah potong hewan atau RPH, jangan, karena ada kemeriahan memberikan syiar. Soal bau nggak apa-apa lah, 2-3 hari itu bau. Tetapi ada syiar, bau itu ada syiar sendiri, kemeriahan masyarakat dengan adanya berkurban. Sekaligus adalah memberikan pelatihan kepada anak-anak kita bahwa semangat berkurban ini perlu terus digelorakan. Jadi kita berkorban untuk berkurban, artinya mengorbankan apa yang kita miliki, kurbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketepatan bahasa Indonesia itu berdekatan dengan
bahasa Arab, Ya. berkorban itu adalah memberikan sesuatu, kurbanan adalah mendekatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin mengorbankan dari anaknya yang dicintai, jangan sampai lebih cinta kepada Allah. Iya. Nah, demikian juga sekarang kita harus mau mengorbankan, jangan sampai pangkat, harta, ambisi kita itu adalah menjadi lebih dicintai daripada kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melatih anak-anak kita, hewani kita yang ya kita sembelih. Artinya jiwa hebani, setan yang menggoda ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau mengorbankan putranya, itu setan ya, disimbolkan kalau sekarang itu di Mina ini orang lempar jumroh, harus dilempar setan yang mau menggoda kita. Demikian juga setan yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya paling berat dan paling bahaya adalah setan hawa nafsu yang ada pada diri kita itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan garisnya, la yanalallahu luhumha wala dima'ha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan karena darahnya yang dialirkan, potongan sapi, kambing, ternak, bahkan unta yang mendapatkan kebaikan dari Allah, tetapi adalah nilai takwa. Ya. Bukan karena dagingnya, bukan. Makanya tidak ada keharusan untuk diberikan kepada seseorang tertentu. Bahkan yang berkorban pun juga disunahkan untuk memakan dari hewan kurbannya. Tetapi yang terpenting adalah jiwa mau berkorban untuk kurbanan. Artinya yang kita lakukan ini adalah bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan jangan lupa ada jiwa pendorongnya adalah untuk mendapatkan ridho atau kedekatan dengan Allah. Iya, Pak Kiai. Kalau berbicara mengenai berkurban ini kan melekat juga kata ikhlas gitu ya. Ikhlas untuk berkurban, ikhlas juga harapannya untuk kita menghadapi berbagai cobaan selama 1 tahun ke depan, Pak Kiai ya. Mau nanya kisi-kisinya pasti ya. Nah itu dia. Gimana cara biar ikhlas plong Ikhlas itu gitu lahir ya. batin dunia akhirat gitu loh Pak Kiai. Caranya bagaimana? Nah, tapi mungkin usai jeda ya Pak Kiai agar kita bisa lebih utuh lagi menerimanya. Sesaat lagi pemirsa.